Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala habibina habibil alamin. Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Allahumma kunni walika hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tau'an wa tumati'ahu fiha tawila wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita lanjutkan kitab adab salah ya. Ya, fi tariqi tahsilil khuduril qalbi ya. Tentang cara-cara ya untuk menghasilkan kehadiran hati. Ya, jadi ida araftal an. Jadi kita ya oleh Imam diingatkan kita bahwa kita sudah tahu ya fadilata ya huduril qalbi, mengenai keutamaan kehadiran hati. Jadi kemarin sudah ada hadis-hadis ya, kita ingat review sedikit. Ada hadis misalkan bahwa 2 rakaat yang dilakukan dengan kehadiran hati itu lebih utama ya. Dan kalau orang dalam 2 rakaat dia tidak yang lebih utama tadi dari sholat semalaman dan tanpa kehadiran hati ini ya. Dan 2 rakaat kalau kita bisa sholat 2 rakaat tanpa tanpa kita berbicara ke diri kita itu mengenai hal-hal yang di luar sholat, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Terus kalau kita sholat misalkan dengan adzan dan iqamat, maka 2 baris malaikat ya yang banyak sekali dilukiskan dalam hadis itu bermakmum di belakang kita ya. Jadi hal-hal itu kita hadirkan ya dalam hati ya, diusahakan untuk melakukan muraqabah ya, mengawasi hati kita ketika sholat supaya itu semakin ya, kehadiran hati itu semakin dari hari ke hari atau dari sholat ke sholat itu semakin baik. Jadi di sini jadi kita disuruh ya wakhruj ilmaka ya, dan keluarkanlah ilmu kalian ya, ilmumu ila marhalatil amal ya. Jadi jangan cuma ilmu itu diamalkan ya. Wa tufakiru qalilan anna qabulas salah ya, bahwa maka berpikirlah sedikit bahwa penerimaan salat itu adalah bergantung sama kehadiran jadi penerimaan salat itu adalah merupakan syarat dari diterimanya amal-amal yang lain. Dan syarat untuk diterima salat adalah kehadiran hati. Jadi kehadiran hati kalau diurut-urut menyebabkan syarat dari diterimanya amal-amal, seluruh amal kita ya. Dan di samping itu bahwa minal hadis syarifah bima fatil khoza ini amal wal babil abwabil jami' sa'adat. Jadi selain sholat itu merupakan pintu diterimanya amal, juga merupakan pintu dari seluruh kebahagiaan ya. Jadi kalau kita sukses dalam sholat, maka ke seluruh kehidupan kita itu akan sukses. Ya,
dan kita akan melahirkan kebahagiaan di akhirat dan di dunia ini juga ya. Ini juga ini kita bisa rasakan, dan itu bergantung dari kehadiran hati, bergantung pada hudurul qalbi fihi, dan ini fihi yaftahu abwabas yaftahu babul sa'adah lil insan wa min dunihi ya, dan merupakan apa, nasru jami'us sa'adat min darajatil i'tibar, dan juga merupakan ya tangga pertama, tangga untuk mencapai kebahagiaan yang lain. Jadi sholat kuncinya. Jadi wa'ti taufiq al-zahir wal batinah ya. Jadi qad wallahul hujjatul balighah qad hada ya, jadi Allah walillahi hujjatul balighah ya, dan Allah punya hujjah yang lengkap ya, yang cukup, tidak terbantahkan, bahwa qad hada sabilas sa'adah ya, bahwa Allah sudah menunjukkan jalan-jalan kebahagiaan ya, dan wasyaqawah, dan kecelakaan ya, keburukan, dan telah memberi taufik zahiriyah dan batiniyah, wa at-taufiqat al-zahiriyah wal batiniyah, dan telah memberi taufik lahir dan batin. Taufik lahir ya, semua persyaratan lahir yang diperlukan untuk sholat Allah semua sudah beri ya, baik air, tempat, apa segala macam, terus pengetahuan semuanya sudah Allah kasih, dan batiniah juga ya, kita potensi akal, potensi waham, dan nanti kita bahas Allah, semuanya sudah Allah kasih. Jadi cara-caranya Allah semua sudah kasih. Jadi ini walillahil hujjatul balighah faman inhu ta'ala min awliyaihi, dan Allah juga mengirimkan para walinya ya. Katakanlah seperti Imam Khomeini sudah menulis buku seperti ini, dan waqad tamma, dan telah sempurna, wa innamal an farastuna ya fil iqdami fa innahum haduna ila thariq, dan para ulia itu sudah, para anbiya, para imam sudah menunjukkan jalan ya, para nusairuna fihi innama qadu ma alaihim alal wajhil ihsan walam yatruku lana udron, dan jadi mereka sudah memberi kita dengan sebaik-baik cara, kira-kira seperti itu barangkali ya, artinya dengan cara yang paling baik, paling mungkin. Jadi tidak ada hujah bagi kita untuk tidak melakukan itu semuanya. Walam yatruku lana udron, nah ini tidak meninggalkan bagi kita ulur. Ulur ini bahasa Arab ya, udron. Jadi kita tidak punya udur lagi, tidak punya alasan lagi untuk tidak melaksanakan. Walam yaksuru walau limeha, dan tidak kurang sedikit pun ya. Fa in fantabahu, maka bangunlah, anta aidon ya, min naumika ya, maka bangunlah kalian dari tidur kalian ya. Wa'atu ya, tariqasa, dan bentangkanlah jalan kebahagiaan. Kebahagiaan itu di sini di sholat ya. Was tak itu min umrika, dan manfaatkah, was tafidu ya, was tafidu, ambillah manfaat ya, faedah ini dari kata ini was tafidu,
Itu ambillah manfaat dari umur kalian. Jadi umur ini karena apa ya? Karena tadi itu semua itu kehadiran hati dan seterusnya itu dilatih ya. Jadi orang tidak bisa pengen kehadiran hati terus tiba-tiba dapat, itu nggak ada. Jadi itu harus dilatih sedikit demi sedikit dan itu butuh waktu. Dan Allah sudah memberikan umur juga, memberikan waktu. Jadi jangan disia-siakan ya. Waktu watik dan juga potensi-potensi yang ada pada kita semua ya. Fa innal waqta idzan qada fatakal umr. Maka jika umur itu waktu sudah lewat, maka ya lewat gitu ya. Dan khususnya waktu muda ya, wasyabab al maujud. Dan masa muda itu adalah kanjul kudroh ya. Masa muda itu adalah kanjul perbendaraan kemampuan. Artinya kemampuan itu adanya di masa muda. Ya kalau sudah ya Bapak ini mungkin atau Bu Liis barangkali mungkin sudah banyak kemampuan berkurang, terus sudah banyak beban ini itu dan sebagainya. Kalau masih muda itu masih banyak ya. Jadi nanti potensi khayal nanti pembahasan maksudnya kalau sudah berumur nih potensi khayalnya lebih liar, lebih kemana-mana. Potensi sembahnya lebih itu. Jadi akar-akar yang menyebabkan sholat tidak khusyuk itu kalau sudah menua, orang sudah berumur tua itu bisa menguat ya kalau tidak kalau tidak diperhatikan, kalau tidak dilawan ya. Ya kalau orang itu membiarkan aja dirinya begitu dari hari ke hari tanpa muraqabah, tanpa disiplin, ya lewat semua. Jadi orang nggak akan dapat apa-apa, nggak akan dapat kebahagiaan. Dan jangan yang jabiru ya, abadan. Jangan jangan terpaksa. Kalau terpaksa repot. Jadi maksudnya terpaksa misalkan waktu sudah sempit gitu, itu susah. Fa inna kuntal an fi ahdi syabab ya. Maka ya ini Mbak dan adik, engkau sekarang ini fi ahdi syabab ya, pada waktu yang masih muda. Wala ta'akhir umrika ya ila syaib, dan jangan menunda-nunda ya perkaramu ini, urusan ini sampai masa tua. Fa inna li syaib, karena pada masa tua itu masaib la ya'lamuha illa syabab. Ya kalau nanti sudah tua itu masaib, musibah apa segala macam, beban datang silih berganti, nanti tambah repot. Wanda fi ghaflatin anha, dan nanti ya tiba-tiba kita lalai dari itu semua ya. Innal islah fi halis syabab wa fi liman umril si'bati jiddan. Karena ya perbaikan ketika masih muda itu lebih mudah. In kunta syababan fala tad'u baqiyatal umri wa tafutu minka fa innaka ma tumta fi hadil alam fala tariqa ila sa'adah. Ya itu intinya ya, pokoknya pada masih muda potensi itu masih berkembang, masih belum berkembang ke arah yang buruk. Ya karena masih tua, kalau dibiarin enggak segera dikelola, potensi itu akan dengan sendiri akan mengarah ke hal-hal yang buruk. Ya fa anta ayyuhal aziz, ya maka kalian wahai para azizi, ayyuhal aziz saya, azizu. Wahai aziz itu teman dekat lah. In kunta tu'minu bima dzukira, kan kalau kalian percaya dengan apa yang disebutkan tadi, bi annahu qalal anbiya, tentang perkataan para nabi alaihi wasallam, fahayya ta ya nafsaka, maka hayya ta nafsaka, dia bergegaslah, kira-kira begitu ya, dirimu
litahsilis sa'adah, untuk meraih kebahagiaan, wasafrul akhirah, ya. Maka fa'alim ya, maka engkau sudah mengerti bahwa ini semua adalah bergantung pada kehadiran kalbu. Alladzi huwa mafatihul khanzus sa'adah. Kehadiran kalbu dalam salat adalah apa? Kunci dari perbandaraan sa'adah. Ya, ini sebetulnya yang orang itu harus kejar itu ya. Ya itu intinya, inti bab ini kira-kira apa namanya, mengenai apa namanya, mengingatkan imam, mengingatkan kita semua untuk tidak lalai. Terus bab selanjutnya ya, bab selanjutnya itu adalah Faslul Hadi Asyar ya, pasal ke-11 ya. Ke-11 itu ngomongnya seperti ini ya, Hadi Asyar, pasal ke-11. Hadi ini Asyar ya, 10. Hadi Asyar, Ikhda Asyar itu 11, kalau ke-11 Al-Hadi Asyar ya. Di bayani dawain nafi, mengenai apa, penjelasan obat yang nafi ya, yang mujarab lah kira-kira ya, obat yang cespleng. Fi ilaji kawanil hayal firaron, mengenai apa ya, fi ilaji lupa ya, intinya kira-kira mengelola potensi hayal lah ya. Alladzi yaksilu minhu huduril qalbi ya. Jadi ada dua hal yang mengganggu dalam sholat itu, yaitu khayal kita dan waham ya. Khayal itu ya, khayal ya, gambaran-gambaran yang ada di benak ya, gambaran-gambaran yang ada di benak itu khayal, potensi khayal kita. Khayal kita itu kalau lagi sholat atau bukan sholat juga mungkin, terutama kalau lagi sholat ya, itu terbang ke sana kemari ya, gambar ini, gambar itu, apa namanya, itu ya tergambar semua ketika sholat ya, sampai-sampai barang hilang itu kalau lagi sholat bisa ketemu ya, nggak tahu kenapa itu bisa hadir itu ya. Itu potensi khayal. Yang kedua adalah potensi waham. Potensi waham itu berhubungan dengan apa namanya, berhubungan dengan kalah menang ya, dan rasa marah ya. Ya misalkan ya kayak pertandingan itulah, itu kalau menang itu kita bahagia, nah bahagia itu bahagia wahmi ya. Kadang-kadang itu juga mengganggu dalam sholat ya, apa kompetisi yang wahmi ya. Ya jadi dua hal itu yang mengganggu ketika kita dalam sholat. Dan pembahasan dalam bab ini itu adalah berhubungan dengan menyiapkan syarat-syarat sholat untuk sempurna sholat, yaitu bagaimana menghilangkan atau bagaimana membersihkan jiwa kita dan menghilangkan hijab-hijab yang menjadi halangan, yang menyebabkan sholat kita tidak diterima ya. Ya, yang pertama bahwa kita harus menunggu sholat itu dengan rasa rindu ya. Makanya perlu segera dilakukan tuh sholat itu bergegas dengan semangat, dengan riang ya, dengan bahagia. Nah, kalau bahagia itu lebih mudah kehadiran hati. Nah, kalau dari awal itu sudah sudah enggan, sudah pasang barrier, nah itu sulit, hampir nggak mungkin lah orang bisa melakukan suatu hal dengan baik dengan keengganan, nggak bisa ya. Jadi ini ya supaya kita berjumpa dengan Allah pada saat itu dalam keadaan yang
paling diridhai Allah Subhanahu wa taala ya, paling dan keadaan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pembahasan ini adalah bagaimana kita menghentikan khayal, imajinasi, waham dan sebagainya. Jadi sebetulnya potensi-potensi batin manusia itu banyak ya. Nah, khayal dan waham ini mungkin salah dua aja ya, dua diantaranya berbagai potensi batinnya. Nah, ini potensi waham dan khayal ini ya kalau dia dilatih ya dia mengganggu. Nah ini di sini akan dibahas insyaallah bagaimana supaya waham dan khayal itu ikut ya, potensi-potensi batinnya itu ikut ya, sebagaimana dalam adzan kemarin itu mereka potensi-potensi itu ikut dalam sholat. Jadi bukan mengganggu kita, tapi ikut bertambah potensi batin kita ya, potensi kalbu kita, potensi roh kita ya, sehingga bisa menjadi wadah di mana Allah Subhanahu wa taala bermanifestasi ya, bertajalli ya di dalam waham dan khayal kita ya, sehingga waham dan khayal itu menjadi cahaya yang menerangi batin kita ya. Jadi ini adalah peran utama kita dan usaha kita untuk mempelajari ini secara akal dan memahaminya. Semoga dengan pemahaman ini kita ya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkan ya, dan bisa menyiapkan syarat-syarat yang lebih baik dan memungkinkan kita untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala dan melakukan mi'raj ya. Jadi sholat kita itu merupakan mi'raj sebagaimana dalam hadis as-salatu mi'rajul mukmin ya, bahwa sholat itu adalah mi'raj mukmin. Ya mungkin kita sudah disebutkan juga bahwa kita ini khususnya bapaknya sudah sholat bertahun-tahun ya, 50 tahun lebih mungkin 50 tahun ya. Ya tapi apakah kita sampai dalam sholat yang disebut mi'raj mukmin itu? Nah kalau belum ya waktunya kita untuk berusaha memperbaiki dan mengetahui hal-hal yang membantu kita untuk mencapai sholat yang disebut mi'rajul mukmin. Dan ya tadi sudah disebutkan bahwa khayal dan waham ini dua hal, dan khayal dan waham ini satu lagi hubud dunya. Ini adalah hal-hal yang mengganggu kita dalam sholat, yang membuat sholat kita menjadi kacau dan tidak diterima. Ya, jadi kalau seorang beri dalam sholat ya terus dalam khayalnya itu muncul sesuatu dan hal itu berpindah dari satu gambaran ke gambaran yang lain dalam khayalnya itu ya, terus menerus itu sampai salam ya, mungkin hatinya tidak akan hadir ya walaupun dalam ya sekalipun sebentar. Jadi kalau khayalnya itu ya terbang ke sana kemari, nah, itu ya nggak bisa khusyuk, nggak bisa hadir hatinya ya. Dan kita belajar di sini mengalihkan khayal dan bagaimana melatih khayal supaya tidak mengganggu kita, bahkan membantu kita ya menjadi wadah yang menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Khomeini di sini membahas pengobatan khayal yang pindah dari satu pikiran kepada yang lain ya. Dan dengan pengobatan itu diharapkan sholat kita menjadi bermakna dan sholat kita berhasil. Ya. Oke.
Dan ya kira-kira begitu ya. Fa'lam anna kullan minal qawiyyid dhahiriyah wal batiniyah minan nafsi qabilun ya. Qabilun litarbiyati wa ta'limi birtiyadi al-mahsus birtiyadil mahsusi birtiyadi al-mahsusi birtiyadin mahsusin ya. Ketahuilah bahwa setiap dari potensi kita ya, baik yang dohir maupun yang batin, potensi jiwa ya, minan nafsi, dari potensi jiwa kita itu, diri kita adalah apa ya, deserve apa, qabidun apa itu, bisa menerima lah kira-kira ya, adalah penerima. Bukan, kalau bisa menerima itu kan ada kemungkinan nggak bisa, tapi ini pasti dia bisa dididik ya, ditaklim, ditarbiyah dan ditaklim birtiyadi dengan riyadhah yang khusus, yang sesuai dengan potensi itu ya, potensi apapun. Jadi tidak ada potensi manusia yang tidak bisa dilatih. Fa'inul insani ya. Maka contohnya ini Imam Khomeini memberi contoh mata ya. Masalan la takdiru an tanduro ya. Karena ada an ini dibaca fatah ya. Mata manusia misalkan tidak bisa melihat ila nuqtatil muayyana, mungkin tidak bisa melihat titik yang ada yang muayyana itu yang tertentu sebetulnya. Enggak tahu ini artinya titik kecil atau apa ya. Nuqtah ini jelas titik, kalau muayyana ini biasanya artinya itu tertentu ya, muayyana yang khusus. Mungkin maksudnya titik kecil. Au ila nuri syadid kanuri aini syamsi ya. Atau tidak bisa melihat cahaya yang kuat ya, seperti cahaya matahari muddatan tawilatan, dalam tempo waktu yang lama. Min duni an taghmadu, tanpa menutup mata ya kan. Ya semua kita sudah tahu lah. Walakin idza rabbaha, akan tetapi kita jika dilatih ya, kaba'dil ashabir riyadil batiliyah, Imam Khomeini menyebutnya latihan-latihan itu sebagai riyadhah batiliyah ya, apa ya, mungkin apalah yang gitu-gitu itu disebut riyadhah yang batil. Jadi nggak ada perlunya melatih yang gitu-gitu itu. Ya bisa dilatih ya, tapi kalaupun dapat itu mungkin nggak akan ada manfaatnya, atau mungkin ada manfaat ya wallahu alam lah. Tapi Imam Khomeini menyebutnya itu riyadhah batil ya. Jika dididik mata itu lima qasidihim fayakuna ayandura ilal aini syamsi sa'atan madidatan ya, min duni ayak madu an aino. Jadi bisa kalau kalau dilatih dia bisa melihat cahaya matahari itu tanpa berkedip dalam waktu yang lama. Oh ya, situ fiha taban, atau juga tidak lelah. Maka dzalika yumkin lahu an yandura ila nuqtatin muayyanah tadi ya. Juga begini kalau dia melihat titik. Intinya ayy harokatin, tanpa bergerak, maka dzalika sairil qawiyyi, dan demikianlah seluruh potensi-potensi hatta habusan nafsi, sampai apa ya, habusa tadi apa ya, mencari. Fa inna fi ashabur riyadhah batiliyah itu ashabur riyadhah batiliyah ya. Afrodan yahsabuna annahum
anfusahum muddatan zaidan amma huwa mutarifan alaih. Ya, intinya dalam hal ini Imam Khomeini menyebut bahwa semua potensi manusia bisa dilatih, batin maupun lahir. Wa minal, ya mungkin kita bisa lihat dalam apa itu, kungfu atau apalah. Wa minal qawiyyi allati taqbalu tarbiyah aqwatil khayal wa quwatil wahmi. Dan dari potensi yang juga bisa dididik itu adalah potensi khayal dan kuah khayal wa kuah wahmi, dan kuah khayal dan kuah wahmi tadi ya, wahm. Fa innahuma qabla tarbiyah, dan keduanya dia bisa dilatih ya, kata Iril Firori ya. Dan untuk harikan bila nihayah ya, jadi khayal itu tadi disebutkan seperti ta'ir itu burung ya, firoron yang firor itu ya terpisah, kabur, pergi. Dan mutaharik bergerak bila nihayah, tanpa akhir. Jadi khayal kita itu kalau kita perhatikan seperti burung, loncat sana loncat sini ya, yatiru min khosmani ila khosman, jadi dari satu ke satu yang lainnya. Wa yahtariku min syai'in ila syai'in akhar, dan dia bergerak dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Bihaitsu annal insana idza hasabuha daqiqatan wahidatan yara annaha intiqalan ila asyai bi munasabati wa fi jiddan. Apa ya bisa dilatin ya. Wa irtibati khairi mutanahiyati hatta dhanna annal ulama. Jadi jadi sebagian orang ya, karena memang ini mengelola potensi khayal ini sulit ya, sulit. Dan dan sampai hatta dhanna katsiran minal ulama, sampai banyak ulama mengira anna hifdzut ta'ir khayali, anna hifdzut ta'iril khayali wa ja'alahu ta'ian minal umuril kharijiyah anil haisil imkan ya, anil haisil imkan amalhikun bil halatil adadiyah. Jadi dia bilang ya di sini Imam menerangkan bahwa, mengatakan bahwa ya sebagian ulama mengira bahwa mengira burung khayal tadi itu dan menjadikannya ta'ian, menjadikannya taat ya, itu adalah merupakan perkara yang di luar kemungkinan, artinya tidak bisa dilakukan. Walakin al amru laisa kadzalik, tapi tidak demikian ya, perkara ini tidak begitu. Wa yumkin an tatawwaha birtiyadi wa tarbiyah, jadi bisa dilakukan dengan riyadhah dan tarbiyah. Wa saril waqti yahsiyakunu ta'irul khayali fi qabdati la yatruku bidraki. Jadi bisa, intinya bahwa potensi khayal itu dan waham bisa dikendalikan ya. Wa tariqul adati min, mungkin sampai di sini dulu ya. Ada komen? Enggak, kita teruskan ke bidayah.
Kita melanjutkan ibadah, Mas ya. Apa? Akhirat. Di akhirat. Melanjutkan ibadah. Itu ada proses itu di alam kubur kalau Ustadz Abbas itu suka bilang. Dan itu prosesnya susah, lama, repot, menyakitkan. Proses pembersihan di alam kubur. Kita mulai yang bidayah ya. Jadi pasal 6 ya. Bidayah pasal 6 itu adalah al-faslus sadis ya. Pasal ke-6. Nau' wa ba'du ahkamih. Nau' dan sifat-sifatnya ya. Al-mahiyah nawa'iyah tujadu ajza'uha fil kharij biwujudin wahidin. Yang bahasa Indonesia dulu aja ya. Jadi nauk tadi dalam di luar ya, kalau terjadi nauk spesies manusia misalkan, manusia kalau dia ada di luar merupakan wujud yang satu ya. Maksudnya gimana nanti itu ya. Jadi dalam mahiyah itu, dalam suatu mahiyah manusia misalkan, ada dalam mahiyah itu ada 3 yang dzati, yaitu jins, fasal, dan nau ya. Naunya manusia itu dzati ya, manusia dzati bagi manusia ya. Jins hayawan itu juga dzati bagi manusia ya. Fasal natik misalkan itu juga suatu yang dzati bagi manusia ya. Tiga-tiganya nanti dzati ya. Dan ada 2 yang bukan dzati dan bukan bagian dari mahiyah, yaitu arad am dan arad khas. Arad am itu arad yang ada pada jenisnya ya. Misalkan manusia itu kan hayawanun natik. Hayawan, apa yang arad sifat itu ya, yang ada pada hayawan. Misalkan bergerak ya. Manusia adalah yang bergerak. Nah, bergerak itu adalah arad am bagi manusia ya. Dan ada juga arad khas. Arad khas itu sifat yang khusus, yang cuma ada pada manusia tapi tidak ada pada hayawan yang lain. Nah, tapi menyatu dalam wujudnya. Misalkan tertawa ya. Tertawa itu tidak dzati bagi manusia ya, tapi dia khusus ada dalam manusia. Jadi tibatnya dzati itu artinya yang menempel pada manusia, begitu manusia itu ada sifat yang menempel pada manusia begitu, atau ada sesuatu itu ketika sesuatu itu ada. Jadi tidak perlu, misalnya kalau alim tadi itu bukan dzati, misalkan juga termasuk di sini ya. Dan seperti juga berjalan ya. Nah, hubungan jins dan nau dan fasal dan nau ini sangat dekat ya, karena jins merupakan bagian dari nau. Nah, jins saja ambigu ya, dan dia bisa ada pada nau yang lain. Jadi misalkan hewan dihubungkan dengan manusia ya, maka hewan itu ambigu, masih belum jelas hewan apa.
Ya, tapi natik misalkan hanya ada pada insan. Ya, jin sini bersifat umum tapi natik ada pada manusia, itu mungkin sudah ya. Dan tadi itu kalau mahiyah nau tadi itu terwujud ya, ada di luar, maksudnya diwujud. Jadi Bulis itu ada wujud luar, wujud dalam ya. Dalam filsafat itu ada wujud luar, wujud dalam, wujud zihni ya, wujud mental lah gitu Pak. Wujud mental itu gambaran-gambaran ada dalam benak, wujud luar itu yang ada di luar itu ya. Nah, nau itu kalau kalau dia ada di luar, maka dia merupakan wujud tunggal ya. Manusia misalkan hayawanun natik. Jadi tidak berupa hayawan kemudian sebelahnya natik. Kan enggak akan, dia jadi satu hayawan dan natik itu merupakan ya sosok tunggal. Dia eksis bersama unik ya. Jadi dia efeknya itu baru ya. Baru dan khusus. Jadi mirip seperti senyawa kimia. Senyawa kimia misalkan hidrogen dan oksigen menjadi air. Nah, maka efek air itu berbeda sama sekali dengan unsur-unsurnya ya. Hidrogen dan oksigen misalkan dia punya efek, oksigen katakanlah punya efek membakar. Tapi kalau sudah jadi air, dia justru efeknya memadamkan ya. Ya, tidak seperti campuran dalam fisika ya. Jadi bahkan tadi itu kalau kimia itu kadang-kadang efeknya itu berlawanan dengan efek unsur-unsurnya. Nah, nau itu begitu ya. Dia merupakan kombinasi yang unik dari jins dan fasal. Nah, yang kita nggak tahu nih apakah misalkan keluarga, pasukan, masyarakat itu dia tunggal begitu ya, seperti spesies ini atau seperti kimia ya, wawalam. Dan ini juga organisasi ya. Makanya organisasi itu, kalau organisasi yang bagus dia efeknya tunggal ya. Efeknya tunggal dan mungkin bisa jadi kalau bagus itu berbeda dari efek masing-masing orangnya. Nah, kalau organisasi tapi masih masih merupakan kombinasi dari efek-efek anggota-anggotanya ya, yaitu mungkin tidak disebut tunggal ya. Jadi dia bukan terpisah ya. Bukan nonek ya. Ini jins dan fasal itu bukan efek yang terpisah dari wujud. Nah, apa tandanya bahwa jins dan fasal itu terpisah? Tandanya itu tidak bisa dalam predikasi primer ya, tidak bisa dalam hamil awali. Ya, itu kemarin sudah ya. Bahwa hayawan dan natik itu tidak bisa dalam predikasi primer. Hayawan adalah natik, nggak bisa kan? Atau natik adalah hayawan, nggak bisa. Tapi hayawan itu natik, misalkan bisa kan? Di luar ada manusia, kita bilang hayawan itu berakal. Di luar dia bisa bersatu ya. Kalau dalam predikasi hamlus sayyi dia bisa, tapi kalau dalam predikasi primer hamil awali tidak bisa. Oke. Jadi membentuk kemisah satu lain dan menjadikan satu ya. Nah, juga seperti madiyah ya. Madiyah itu materi itu tersusun dari mada dan surah. Ini mada ini madiyah itu materi ya. Materi yang kita lihat itu tersusun dari mada dan surah. Mada itu bisa dilihat ya enggak? Mada itu terjemahnya apa ya?
Ya madah itu Ustaz Yusuf itu agak susah menerjemahkan ya, enggak dia pakai madah. Karena enggak madah itu enggak bisa diterjemahkan jadi materi ya. Kalau ini materi itu terjemah juga materi ya. Madiyah, materi itu. Jadi materi itu tersusun dari madah dan surah. Jadi apa namanya? Ya katakanlah pulpen tersusun dari apa itu? Materi penyusun pulpen dan bentuk pulpen. Nah, materinya penyusun itu madah. Jadi madah sendiri sebetulnya nggak bisa dilihat ya, kalau nggak ada bentuknya. Apa bentuknya? Dan bagian-bagian ini saling membutuhkan. Madah membutuhkan surah, surah membutuhkan madah, dan ini tidak memerlukan dalil. Ini apa? Dalil. Dan ini kenapa ini dikemukakan ya, karena filosof sebelumnya, filosof terdahulu ya sebelum Mu'tazilah katanya berpendapat bahwa surah dan madah ini merupakan kombinasi tapi tidak membentuk entitas baru ya, tapi indimami ya. Indimami ini ya seperti mobil di tempat parkir ya, terpisah satu sama lain. Nah, Mu'tazilah dan ini berpendapat bahwa madah dan surah itu adalah ittihadi ya, jadi satu. Ya. Ini apa namanya? Ini bagian pertama dari pasal ke-6 ya. Kita baca apa namanya matanya. Al-mahiyatu nau'iyatu jadu ya, ajza'uha fi kharijin bi wujudin wahidin ya. Dia mahiyah nau'iyah ya, mahiyah yang nau'iyah. Manusia misalkan ada di luar dengan apa? Wujud yang satu. Li'annal hamla ya. Karena predikasi antara baina kullin minha wa bainan nau'i awaliyun ya. Dan karena apa? Hamlu baina kullin minha wa bainan nau'i awaliyun. Jadi apa namanya? Nau manusia bisa dihamalkan, misalkan manusia adalah hayawan, bisa kan? Itu adalah hamal manusia dengan hamal awal, dengan bagiannya ya, atau manusia adalah natik kan bisa. Wa nau mawjudin berwujudin wahidin, dan nau itu terwujud dalam wujud yang satu. Wa amma fi dhihni faya mutaghayyiratun bil ibham wa tahsir. Dan dalam zihin, dalam benak, faya mutaghayyirun, dia berbeda ya, di benak dia berbeda bil ibham wa tahsir. Lidzalika kana kulan jinsi wal fasli radiyan lil akhar zaidan alaihi kama taqaddam ya. Dan walidzalika karena setiap dari jins dan fasal itu radiyan lil akhar zaidan alaihi kama taqaddam ya. Jadi satu sama lain itu adalah zaidan alaihi. Alaihi kembali kemana ya? Ke nawi. Jadi bagian kalau dari nawi ya, sebentar. Terjemahan alaihi ini kembali ke mana ya? Min huna ma dzukiru annahu la budda fil murakkabatil haqiqiyah
dan dia ya seperti disebutkan tadi, maka adalah melakukan kombinasi yang hakiki ya, senyawa ya, seperti tadi muraqabah hakiki ya, ayil anwa'i madiyah al-mu'allafatun minal madati wasurah, seperti juga nah ini tadi ya, madiyah itu seperti anwa madiyah, materi batu misalkan ya, ini madiyah tersusun dari madah. Nah ini madah ya, nah ini madiyah dan madah ini dua-duanya kalau terjemahnya bahasa Indonesia dua-duanya materi ya, maka kita pakai istilah Arabnya ya, madiyah dan madah. Dan jadi madiyah tersusun dari madah dan surah. Ayyukuna bajaiha fakron, dan bahwa bagian-bagiannya itu fakron, fakir ya, membutuhkan, saling membutuhkan, wa hajatin min ba'dhiha ilal ba'd, dan membutuhkan, fakir dan membutuhkan satu sama lain, fakir satu sama lain, dan ini fakir dan hajat ini sama ya, membutuhkan satu sama lain, hatta tatarabbatu wa tatahidu hakikatin wahidin, sampai dia membentuk hakikat yang satu. Waqad adu al-mas'alati dzarriyatan la taftaqiru ila burhan. Ini adalah itu sudah sampai pada masalah yang daruri ya. Daruri itu maksudnya aksiomatis lah ya, kira-kira aksiomatis, jadi tidak membutuhkan burhan, tidak memerlukan argumen, tidak membutuhkan dalil. Wa yumazizu al-murakkab al-haqiqi min ghairil min ghairil wahidatin haqiqiyatin, wa dzalika bi anna bi ayyasila min ta'aluf juz'aini masalan amrun salis ghaira kulli wahidin lahu atharun khasatan. Jadi ini karena lupa nggak direkam ya. Allahumma kulli walikal hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa nabihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan mu'ainah hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatti'ahu fi atawina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.